Halo, apa kabar semua? Jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Di video kali ini, film yang akan kita bahas berjudul 18 Multiple by 2 Beyond Youthful Days yang dirilis pada tahun 2024. Film ini mengisahkan tentang seorang karyawan tempat karaoke yang berusaha mewujudkan mimpinya menjadi miliarder demi janji yang pernah ia buat dengan seorang wanita. Apakah ia mampu menepati janjinya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Suatu hari diperlihatkan seorang pria bernama Jimmy yang telat bangun akibat bermain game semalaman. Ia pun bergegas pergi ke tempat kerja. Ibunya menyuruh agar Jimmy menyempatkan berdoa di kuil sebelum bekerja. Jimmy pun melakukan apa yang ibunya katakan. Sesampainya di tempat kerja, ia dimarahi oleh bosnya yang bernama Tuan Shimada karena sering terlambat. Ia juga diejek oleh rekan-rekan kerjanya yang lain. Diketahui jika Jimmy merupakan karyawan di sebuah tempat karaoke bernama Kobe TV. Niat awal Jimmy bekerja di sini agar bertemu dengan tamu-tamu cantik. Namun siapa sangka jika tamu yang sering ia temui malah orang-orang unik. Dari kelompok gangster sampai sekumpulan pria culun. Suatu hari datang seorang wanita yang ingin melamar kerja. Wanita itu bernama Amy yang berasal dari Jepang. Amy lalu diinterview oleh Tuan Shimada. Amy berkata jika ia kehilangan dompetnya saat di perjalanan. Karena merasa iba, Tuan Shimada pun menerima Amy bekerja. Apalagi mereka berasal dari negara yang sama. Amy diizinkan bekerja selama yang ia mau. Ia bahkan diberi tempat tinggal sementara oleh Tuan Shimada. Lalu Tuan Shimada menyuruh Jimmy mengantarkan Amy ke kamarnya. Di kamar mereka sedikit mengobrol. Amy bertanya bagaimana Jimmy bisa berbahasa Jepang. Lalu Jimmy berkata jika ia bisa berbahasa Jepang karena suka anime dan game. Kemudian karena ruangan itu agak bau, Amy lalu menyemprotkan sebuah parfum. Jimmy pun terlihat menyukai aroma parfum itu. Amy memberitahu jika parfum itu namanya Le Air du Temps, yang artinya aliran waktu. Beberapa hari kemudian, kedatangan Amy yang merupakan wanita Jepang menjadi viral di daerah Tainan. Hal itu membuat tempat kerjanya ramai pengunjung. Selesai bekerja, para karyawan memberi ide agar Tuan Shimada membuat pesta penyambutan untuk Amy, dan Tuan Shimada pun setuju. Mereka lalu pergi ke sebuah restoran dan makan-makan bersama. Di saat makan, mereka bertanya alasan Amy berkeliling dunia. Amy lalu berkata jika ia ingin mengenal dirinya sendiri. Ia juga suka menggambar tempat-tempat yang ia kunjungi di bukunya. Jimmy lalu terbesit sebuah ide agar Amy memperbaiki mural di tempat karaoke yang sudah pudar. Tuan Shimada berkata jika terkadang omongan Jimmy ada benarnya. Lalu Tuan Shimada menanyakan apakah Amy mau memperbaiki mural di tempat karaoke. Amy pun setuju untuk melakukan itu. Karena sudah larut malam, Anna dan Chenli pun pulang duluan. Mereka menitipkan Amy pada Jimmy untuk diantarkan pulang. Lalu Amy meminta tolong agar Jimmy mau membawanya naik motor karena Amy belum pernah naik motor. Jimmy pun menuruti keinginan Amy. Mereka lalu mengelilingi kota menggunakan motor. Di jalan, Amy meminta dibawa ke tempat favorit Jimmy. Lalu Jimmy membawa Amy ke sebuah bukit. Di sana, Amy bertanya apakah Jimmy sering kesini bersama pacarnya. Jimmy pun berkata jika ia tak mempunyai pacar. Lalu giliran Jimmy bertanya sebaliknya apakah Amy mempunyai pacar. Namun Amy tak menjawab dan berkata jika pemandangannya sangat indah. Di sela obrolan, Amy berkata jika ia penasaran seperti apa mereka saat tua nanti. Esok harinya, Amy mulai memperbaiki mural di tempat karaoke. Jimmy juga ikut antusias dengan mengantarkan minuman untuk Amy. Hubungan mereka juga semakin akrab. Hal itu membuat Jimmy makin semangat belajar bahasa Jepang. Hingga suatu hari saat Amy sedang memperbaiki mural, datang 3 orang pria yang mengganggu pekerjaan Amy. Melihat hal itu, Jimmy pun berniat menolong Amy, namun ia tak sengaja melukai seorang pria yang membuat Jimmy akhirnya dipukuli oleh 3 pria tadi. Setelahnya Jimmy dimarahi oleh Tuan Shimada karena so jagoan. Namun Amy berterima kasih kepada Jimmy karena telah menolongnya. Anna lalu bertanya kepada Amy soal tipe pria idamannya.
Amy menjawab jika pria idamannya adalah orang yang aktif dan 4 tahun lebih tua darinya. Jimmy agak sedikit kecewa mendengar jawaban Amy karena ia tak termasuk kriteria yang Amy sebutkan. Lalu Amy bertanya seperti apa tipe wanita idaman Jimmy. Jimmy yang agak kesal membalas dengan berkata jika tipenya adalah berambut pendek dan 4 tahun lebih muda darinya. Saat pulang kerja, Jimmy kembali ke tempat karaoke karena kuncinya tertinggal. Saat hendak masuk, ia mendengar keributan dari kamar Amy yang mana Amy sedang menelpon seseorang dan bertengkar seperti sepasang kekasih. Kemudian Liu yang mengetahui jika Jimmy menyukai Amy pun memberi hadiah 2 buah tiket bioskop. Liu berkata jika Amy mau pergi, itu berarti Amy juga menyukai Jimmy. Keesokan harinya, Jimmy mendatangi kamar Amy. Awalnya, Jimmy hanya memberikan makanan untuk Amy. Kemudian ia memberikan tiket bioskop. Amy pun menerima ajakan Jimmy dan berkata jika ini adalah kencan. Jimmy pun sangat bahagia karena Amy menerima ajakannya. Di rumah, Jimmy pun semalaman mempersiapkan segalanya dari cara merayu sampai menyiapkan baju yang akan ia pakai besok. Karena terlalu bersemangat, Jimmy malah bangun kesiangan yang membuatnya terburu-buru menjemput Amy. Namun Amy tak mempermasalahkan keterlambatan Jimmy. Sebelum menonton, mereka membeli popcorn dahulu. Saat membeli popcorn, Amy melihat sebuah poster festival lampion yang membuatnya ingin melihat festival itu. Jimmy berkata jika tempatnya lumayan jauh. Amy lalu meminta agar suatu hari Jimmy membawanya melihat festival lampion. Dan mereka lalu menonton film. Selesai menonton film, Jimmy terpukau dengan film itu sementara Amy terlihat menangis. Kemudian di tempat karaoke, Amy menjelaskan jika dia menangis karena pemandangan dalam film tadi mirip dengan kampung halamannya. Beberapa hari kemudian terlihat Jimmy yang tergesa-gesa menuju tempat kerja. Sesampainya di sana, Amy memberitahu jika minggu depan ia akan kembali ke Jepang. Jimmy lalu bertanya apakah Amy kembali ke Jepang karena sang pacar. Amy pun mengiyakan pertanyaan Jimmy. Kemudian Jimmy pergi dengan perasaan marah. Selanjutnya, Amy segera menyelesaikan muralnya. Jimmy juga sudah tak antusias lagi dengan pekerjaan Amy. Hubungan mereka pun terasa semakin menjauh. Mural Amy pun akhirnya selesai. Semua orang memuji karyanya. Amy lalu meminta Jimmy untuk memuji karyanya. Jimmy akhirnya memuji karya Amy dengan malu-malu. Kemudian di rumah saat selesai makan, ayah Jimmy mengajaknya mengobrol. Ayahnya merasa jika Jimmy terlihat lebih bersemangat semenjak kedatangan Amy. Namun kini Jimmy kembali terlihat murung. Ayahnya lalu berkata jika hidup hanya sekali, jadi jangan sampai ada penyesalan. Jimmy pun tak bisa tidur memikirkan perkataan ayahnya. Hingga pagi harinya, Jimmy akhirnya menemui Amy dan mengajaknya pergi ke suatu tempat. Kemudian saat mendengarkan lagu di kereta, Jimmy berkata dengan lirih, "Amy, jangan pergi." Namun sepertinya Amy tak mendengar perkataan Jimmy. Malam harinya mereka tiba di suatu tempat, ternyata Jimmy mengajak Amy ke sebuah festival lampion. Kemudian saat berjalan di keramaian, Jimmy menggandeng tangan Amy, dan Amy sepertinya tak mempermasalahkannya. Mereka lalu membuat lampion dan menulis keinginan mereka masing-masing. Amy bertanya apa yang Jimmy tulis. Jimmy berkata jika dia ingin menemukan mimpinya dan mewujudkannya. Giliran Jimmy bertanya apa yang Amy tulis. Amy berkata jika dia ingin perjalanannya tak pernah berakhir. Saat akan menerbangkan lampion, Amy berkata, "Mari berjanji kita akan bertemu lagi setelah kita mewujudkan mimpi masing-masing. Sampai waktunya tiba, sesulit apapun keadaannya, kita tak boleh menyerah." Jimmy lalu mengiyakan perkataan Amy dan berjanji. Setelah menerbangkan lampion, Amy berterima kasih kepada Jimmy lalu memeluknya. Esoknya, mereka semua mengantar kepergian Amy. Jimmy lalu memberikan kenangan kepada Amy yang dibuat para karyawan karaoke. Setelahnya, Amy memasuki gerbong dan kereta pun berjalan semakin jauh. Kemudian, Jimmy menjadi rajin belajar demi masuk universitas impiannya.
Hingga hari pengumuman, ia dan keluarganya mengecek hasilnya secara online, dan ternyata Jimmy diterima yang membuat keluarga itu bersorak bahagia. Beberapa hari kemudian terlihat Jimmy yang mulai berangkat ke kampus. Singkat cerita, Jimmy menelpon Amy dan mengabarkan jika ia berencana pergi ke Jepang saat libur musim dingin minggu depan. Amy berkata jika Jimmy belum bisa menemuinya dan mengingatkan tentang janji yang pernah mereka buat. Amy juga berkata jika minggu depan ia akan pergi ke bagian dunia yang lain bersama pacarnya. Setelah mengatakan itu, Amy berpamitan dan menutup teleponnya. Suatu hari saat sedang berjalan sambil main game, tak sengaja Jimmy menabrak seseorang. Ternyata orang yang dia tabrak juga sedang bermain game yang seperti Jimmy mainkan. Pria itu bernama Aaron dan mereka lalu berkenalan. Pertemuan yang tak sengaja itu membuat mereka semakin akrab. Mereka lalu belajar membuat game sederhana dan bermimpi menciptakan game yang akan dimainkan seluruh orang di dunia. Karena terlalu fokus dengan mimpinya, Jimmy sampai melupakan kuliahnya, bahkan melupakan masa lalunya yaitu Amy. Hingga suatu saat Jimmy telah selesai menciptakan sebuah game, ia lalu teringat akan janjinya dengan Amy dan mencoba menelponnya. Namun bukannya bahagia, Jimmy malah mendapat kabar jika Amy telah pergi untuk selamanya. Jimmy yang tak bisa menerima kenyataan, akhirnya sengaja menenggelamkan dirinya dalam pekerjaan, hingga 18 tahun kemudian perusahaan game miliknya sudah berkembang pesat. Jimmy juga sering diwawancarai berbagai media, karena setiap game yang ia buat selalu populer dan membuatnya menjadi miliarder muda di Taiwan. Namun kekosongan di hatinya tak bisa dibohongi, membuat Jimmy menjadi temperamental dan suka memarahi karyawannya. Bahkan para investor pun lebih memilih pergi akibat keegoisan Jimmy. Ia juga sempat rekam kamera bertengkar dengan sahabatnya yang membuat Jimmy viral di sosial media. Jimmy lalu memutuskan pulang ke kampung halamannya. Ayahnya menasehati Jimmy dari sebuah pepatah, "Istirahat mempersiapkan jalan panjang di hadapanmu." Lalu beberapa saat kemudian, Aaron menelpon dan meminta Jimmy menemaninya menemui investor di Tokyo. Jimmy pun mau menemani Aaron, namun Jimmy berkata, "Ini terakhir kalinya aku menemuimu dan itu bukan lagi perusahaanku." Kemudian terlihat Jimmy masuk ke kamar lamanya dan bernostalgia. Hingga akhirnya ia menemukan sebuah kotak di mana di dalam kotak itu tersimpan kenangannya bersama Amy. Lalu Jimmy mengambil sebuah surat yang pernah Amy kirimkan. Beberapa hari kemudian, Jimmy dan Aaron bertemu investor. Investor itu berniat mengajak mereka berkeliling Tokyo, namun Jimmy menolak ajakan itu dan berkata jika dia sudah memiliki rencana untuk bepergian sendiri. Setelahnya, Jimmy dan Aaron minum-minum di bar. Mereka mengenang pertemuan 18 tahun yang lalu yang tak disengaja. Keesokan harinya, Jimmy bersiap memulai perjalanannya. Ia menaiki kereta dan pergi ke daerah Shonan di mana terdapat sebuah tempat ikonik di sana. Malam harinya, Jimmy mendatangi sebuah restoran di daerah Matsumoto. Saat hendak masuk, tak sengaja ia melihat papan bertuliskan kata-kata pepatah yang sama seperti apa yang ayahnya ucapkan. Di dalam ternyata pemilik restoran menyadari jika Jimmy adalah orang Taiwan, yang mana si pemilik restoran juga berasal Taiwan. Mereka lalu berkenalan dan pemilik restoran itu bernama Liu. Kemudian Liu bertanya apakah Jimmy sudah berkeliling daerah sekitar sini. Jimmy lalu berkata jika ia baru tiba di sini. Liu lalu mengajak Jimmy berkeliling setelah Jimmy selesai makan. Saat berkeliling, Liu bertanya di mana Jimmy belajar bahasa Jepang. Jimmy menjawab jika ia diajari oleh temannya. Lalu saat mampir di kedai, Jimmy menunjukkan foto kenangan bersama Amy kepada Liu. Liu lalu bertanya tentang bau parfum dari foto itu. Jimmy menjawab jika bau parfum itu memiliki arti aliran waktu. Liu lalu berkata, "Kau bilang tidak memiliki tujuan, tapi kau ingin menemuinya?" Jimmy pun menjawab, "Aku merindukannya." Setelahnya mereka berpisah di tengah jalan. Liu kembali ke restoran, sedangkan Jimmy melanjutkan perjalanannya. Keesokan harinya, Jimmy kembali menaiki kereta menuju Iyama. Di dalam kereta, Jimmy berkenalan dengan seorang pemuda bernama Koji. Mereka pun sedikit berbincang.
Lalu saat kereta akan keluar dari terowongan, Koji menunjukkan sebuah pemandangan yang membuat Jimmy terpukau. Koji yang melihat Jimmy terpana lalu mengajaknya turun di stasiun terdekat. Selanjutnya mereka bermain salju di sana. Selanjutnya, Jimmy menceritakan saat ia dan Amy menonton bioskop kepada Koji. Lalu Koji bertanya apakah Jimmy berhasil memegang tangan Amy. Jimmy berkata jika rencananya gagal total karena Jimmy terpukau dengan film itu hingga akhir. Mereka lalu kembali ke stasiun dan berpisah di sana. Jimmy melanjutkan perjalanannya sementara Koji menunggu kereta berikutnya. Tak lupa mereka bertukar nomor telepon meski Jimmy berpikir mereka tak akan bertemu lagi. Di dalam kereta, Aaron menanyakan kabar Jimmy melalui pesan singkat. Jimmy menjawab jika dia bertemu seorang pemuda bernama Koji. Kemudian saat sampai stasiun Nagaoka, Jimmy pun turun. Saat berjalan, tak sengaja Jimmy melihat sebuah warnet. Ia penasaran dan masuk ke dalam. Di dalam, Jimmy melihat seorang wanita yang bernama Aoi sedang memainkan game buatan Jimmy. Lalu Jimmy berkata jika dia adalah pencipta game tersebut. Awalnya, Aoi tak percaya, namun setelah browsing, Aoi pun kaget. Saat Jimmy sedang memberikan trik untuk bermain gamenya, tiba-tiba perhatiannya teralihkan kepada sebuah poster festival lampion. Aoi berkata jika tempatnya lumayan jauh. Namun Jimmy berpikiran jika ia mungkin masih sempat. Aoi lalu membantu mengantarkan Jimmy ke festival lampion menggunakan mobil. Di mobil, Jimmy menceritakan hubungannya dengan Amy. Aoi lalu bertanya kenapa Jimmy putus dari Amy. Lalu Jimmy hanya menjawab, mungkin cinta itu layu sebelum berkembang. Kemudian mereka sampai di festival lampion. Aoi menyuruh Jimmy turun duluan sementara ia memarkirkan mobil. Selanjutnya, Jimmy menerbangkan lampion dibantu Aoi. Di lampion itu, Jimmy menulis, "Semoga perjalanan kita berlanjut." Scene berganti memperlihatkan Jimmy yang kembali menaiki kereta menuju desa Tadami, tempat di mana Amy lahir dan dibesarkan. Sesampainya di sana, Jimmy malah tersesat. Ia lalu bertanya alamat rumah Amy kepada seorang kakek. Kakek itu berkata jika rumah Amy lumayan jauh, ia lalu menawari Jimmy tumpangan. Di dalam mobil, kakek itu berkata jika Amy sering bercerita tentang perjalanannya ke Taiwan. Bahkan karena cerita Amy, si kakek sampai merasa seperti pernah ke Taiwan. Jimmy pun berkata jika ia juga dari Taiwan dan bekerja di tempat yang sama dengan Amy. Kakek itu tak menyangka jika Jimmy adalah orang yang diceritakan oleh Amy. Namun kakek itu berkata, terkadang Tuhan juga bisa kejam. Kemudian Jimmy akhirnya sampai di rumah Amy. Saat ibu Amy keluar, ia pun segera mengetahui jika pemuda itu adalah Jimmy. Di sana ibu Amy menyambut Jimmy dan berkata jika Amy sering menceritakan tentang pacarnya yang 4 tahun lebih muda yaitu Jimmy. Ibu Amy lalu mengantar Jimmy ke kamar Amy. Di sana Jimmy melihat beberapa barang kenangan milik Amy. Ibu Amy lalu memberikan sebuah buku milik Amy kepada Jimmy dan berkata jika mungkin ini surat cinta yang Amy tinggalkan untuk Jimmy. Isi dari buku itu menceritakan perjalanan Amy dan rahasia-rahasia serta penyakitnya yang ia sembunyikan. Dari pertama dia tiba di Taiwan, lalu saat Jimmy yang tiba-tiba masuk saat ia hendak minum obat. Sampai suara pertengkaran yang tak sengaja Jimmy dengar yang ternyata ibunya menelpon dan memohon Amy untuk pulang. Jimmy yang membaca buku itu pun menangis mengetahui jika Amy juga sebenarnya sangat mencintai Jimmy. Diperlihatkan juga adegan di mana Amy berusaha menyelesaikan bukunya sebelum akhirnya ia meninggal dunia. Selanjutnya, Jimmy pulang menaiki kereta. Di perjalanan, Jimmy menulis surat cinta pertamanya untuk Amy setelah 18 tahun lamanya. Di suratnya, Jimmy bercerita bagaimana ia berusaha meraih mimpinya setelah Amy kembali ke Jepang. Dari diterima di universitas impiannya, lalu tak sengaja bertemu dengan Aaron sampai ia berhasil menciptakan game yang membuatnya menjadi orang sukses. Semua itu ia lakukan demi menepati janjinya kepada Amy. Meski awalnya Jimmy takut menghadapi kematian Amy, namun kini ia bisa menerimanya dengan ikhlas.
Beberapa bulan kemudian terlihat Jimmy yang pergi ke suatu tempat. Ternyata ia membeli sebuah bangunan bersama rekan kerjanya dulu yaitu Leo. Kemudian terlihat Jimmy mendatangi tempat karaoke Kobe yang kini sudah tak beroperasi. Jimmy juga pergi ke tempat favorit dulu di mana ia pernah membawa Amy ke sana. Ia berhayal tentang bagaimana penampilan Amy jika masih hidup dan film pun selesai. Seperti itulah kisah seorang pria yang berusaha menepati janjinya dengan wanita yang ia cintai untuk bertemu kembali setelah mereka mewujudkan mimpinya masing-masing. Namun siapa sangka saat ia sudah berhasil mewujudkan mimpinya, wanita yang ia cintai justru telah pergi untuk selamanya. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.